Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Gimnastiar dari 11 TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fiber optik, jenis-jenis fiber optik, tipe jenis kabel fiber optik, komponen fiber optik, fungsi fiber optik, prinsip kerja fiber optik, kelebihan serta kekurangan fiber optik. Langsung saja kita ke pengertian fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat lunak dan digunakan sebagai alat transmisi karena dapat mengirimkan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Jenis-jenis fiber optik. 1. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahaya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. 2. Fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Tipe jenis kabel fiber optik. 1. Penyangga ketat atau tight buffer. 2. Kabel breakout atau koneksi. 3. Kabel udara atau aerial. 4. Kabel hibrida dan komposit. 5. Kabel terlindung atau armored cable. 6. Low smoke zero halogen. 7. Kabel simplex atau simplex cable. 8. Kabel zip cord. Komponen fiber optik. 1. Bagian core atau inti. Core adalah bagian yang mentransmisikan cahaya yang dibuat dari kaca atau plastik. Semakin besar core atau intinya ini, semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan ke dalam serat. 2. Bagian kelongsong atau clouding. Clouding adalah bagian pelindung yang langsung menutupi fiber optik. Lapisannya terbuat dari silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan intinya. Selain melindungi inti, lapisan ini juga berfungsi sebagai panduan untuk gelombang cahaya yang memantulkan semua cahaya tembus kembali ke inti. 3. Bagian buffer atau coating. Bagian coating merupakan lapisan fiber optik yang berbeda yang terdapat pada lapisan dan inti. Lapisan coating atau pelapis ini terbuat dari bahan plastik elastis. Lapisan coating mempunyai fungsi sebagai lapisan pelindung dari beragam semua gangguan fisik yang kemudian akan sangat mungkin terjadi, seperti kelengkungan kabel dan kelembaban di kabel. 4. Outer jacket dan string member. Lapisan yang satu ini merupakan salah satu bagian yang bisa dibilang begitu penting karena berfungsi sebagai pelindung utama kabel fiber optik. Anggota resistan dan lapisan luar penutup adalah bagian luar fiber optik yang kemudian dapat melindungi inti kabel dari berbagai macam adanya gangguan fisik langsung. Nah, ini contoh gambar komponen-komponen fiber optik. Lanjut, fungsi fiber optik. Fungsi pada kabel fiber optik pada dasarnya sama dengan jenis kabel yang lainnya, yaitu untuk menghubungkan antara komputer atau perangkat jaringan satu ke perangkat jaringan lainnya. Yang membuat beda kabel fiber optik dengan kabel jaringan lainnya adalah kabel fiber optik memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga kecepatan transfer pada data pun juga lebih cepat. Biasanya kabel ini digunakan untuk operator telekomunikasi dan jaringan yang membutuhkan transfer tinggi.
Prinsip kerja fiber optik. Prinsip kerja fiber optik adalah mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya atau foton. Berbeda dengan kabel yang terbuat dari bahan tembaga yang mentransmisikan data dengan menggunakan aliran listrik. Fiber optik menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan datanya. Seperti yang telah disebutkan di atas, memang pada kabel ini mempunyai kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan jenis-jenis kabel lainnya. Tapi, selain mempunyai kelebihan, kabel fiber optik juga mempunyai beberapa kekurangan. Kelebihan fiber optik mempunyai kecepatan transmisi yang bisa dibilang sangat tinggi dengan kapasitas hingga 1 GB per detik. Dapat mengirimkan data pada jarak yang cukup jauh tanpa bantuan penguat sinyal. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Ukuran kabel yang bisa dibilang sangat kecil dan fleksibel. Kabel ini menggunakan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Fiber optik sendiri tidak mengandung listrik sehingga hal ini akan mampu untuk dapat mencegah kebakaran yang disebabkan oleh korsleting. Kabel ini mempunyai tingkat keamanan tinggi karena distorsi yang bisa dibilang minimal. Kekurangan fiber optik. Biaya pemasangan dan pemeliharaan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Butuh adanya sumber cahaya kuat. Kabel tersebut harus dapat dipasang dengan rel pemutar untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran yang terdapat dalam transmisi cahaya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang fiber optik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.